diperhatikan penulisannya, jangan sampai typo, karena untuk nama ini nanti akan dilanjutkan ke pembuatan nama di sertifikat. Jadi kalau nama di sininya salah, sertifikatnya pasti akan salah. Dan sertifikat yang salah tidak bisa kita ganti. Nah, kemudian yang berikutnya ada jenis kelamin untuk isiannya. Ya, ya kalau laki-laki yang diisi laki-laki, yang perempuan diisi perempuan. Kemudian tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir, alamat tolong dituliskan sesuai yang ada di KTP, lengkap sesuai dengan KTP. Terus kemudian dilanjutkan dengan kode posnya. Untuk yang sebelumnya ada pertanyaan, kalau misalnya alamatnya pindah, tapi KTP-nya belum berubah. Jadi di situ tetap yang dituliskan yang sesuai dengan KTP. Terus kemudian nomor telepon, ya nomor telepon yang aktif, ya yang bisa WA atau seluler, ya bisa, oh sorry, dilengkapi dengan kode areanya ya. Kemudian email juga email yang aktif. Kemudian kewarganegaraan bisa diisi dengan kewarganegaraan teman-teman, yaitu Indonesia. Saya rasa mungkin tidak ada yang asing ya, atau ada yang asing. Jadi tolong diisi sesuai dengan yang ada di KTP. Kemudian NPM wajib diisi ya untuk mahasiswa Gunadarma. Untuk kelas adalah kelas yang saat ini atau kelas yang terakhir sekarang. Kalau misalnya sudah semester akhir ya tidak usah, tapi kalau misalnya sekarang masih aktif harus diisi dengan kelas yang sekarang. Kemudian NIK ini adalah nomor induk kependudukan yang bisa teman-teman lihat dari KTP. Kemudian berikutnya adalah program studi, yaitu program studi teman-teman sekarang. Tolong untuk program studi dipilih dengan benar, ya, baik itu jenjangnya maupun jurusannya. Karena kalau misalnya teman-teman salah pilih jenjang, ya, kemudian kemungkinan nanti skema yang terbuka, skema yang akan dipilih bisa tidak ada. Ya, jadi tolong benar diperhatikan jenjang dan jurusan yang akan teman-teman saat ini. Nah, terus kemudian lokasi kuliah. Lokasi kuliah di sini harus disesuaikan, menentukan tempat atau isi. Terus kemudian, halo, bisa didengar? Sudah? Suaranya oke? Oke. Nah, kemudian untuk yang lokasi kuliah yang di Karawaci atau di Cengkareng, jadi juga tolong pilih lokasinya sesuai dengan nanti berikutnya pendakhir diisi oleh SMA dengan SMA atau sederajat ya bagi teman-teman yang kemarin SMA. Terus kemudian kalau S syarat di sini ada pendidikan, ini adalah pendidikan pada saat SMA atau di SMK-nya. Ya, jadi kalau di SMA jurusannya IPA, S, isi IPA, kalau IPS isi IPS, kalau bahasa diisi bahasa. Sesuaikan jurusan teman-teman, ya. Jadi di SMA juga akan ada penjurusannya lagi, sesuai dengan jurusannya. Berikutnya di sini suaranya sudah bisa didengar. Baik.
Baik, yang berikutnya kita lanjutkan lagi. Mohon maaf, tadi ada koneksinya terputus. Sekarang kita akan mengupload file KTP. Untuk file KTP, tolong bagian yang harus jelas, ya, jangan sampai ada yang blur, ya, bisa dilihat contohnya Kak Ica. Nah, jadi koin bentuk tampilnya seperti ini ya. Oh, dicoret-coret. Ya, NIK-nya harus jelas ya semuanya, harus rapi ya untuk scan-nya ya, jangan ada yang miring ya. Terus kemudian kondisi KTP-nya juga dipastikan baik ya. Dan untuk KTP, tolong nanti filenya dalam bentuk JPEG ya, atau PNG juga bisa. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah KRS. Untuk KRS yang tadi sudah saya infokan bahwa KRS berarti semester 8 untuk yang apa, S1, semester 6 untuk yang D3 ya. Dan file KRS di sini bentuknya harus JPEG. Sorry, PDF. Harus PDF. Nah, ya, jadi kalau tadi KTP bentuknya adalah PNG atau JPG, untuk KRS apa namanya, dia berbentuk PDF ya. Yang berikutnya adalah rangkuman nilai. Rangkuman nilai juga sama, bentuknya harus PDF ya. Jadi untuk rangkuman nilai yang S1 berarti rangkuman nilainya harus dari semester 1 sampai dengan semester 7, untuk yang D3 semester 1 sampai semester 5. Yang terakhir di sini adalah CV. Oh, sorry, foto formal. Untuk foto formal di sini backgroundnya jangan lupa merah, yang latar belakangnya merah ya. Jadi rapi, pakai kemeja ya. Ya, untuk foto apa namanya? Foto sidang ya. Seperti foto sidang. Yang berikutnya CV. Untuk foto formal bentuknya JPG ya. PNG atau JPG. Untuk CV yang seperti sudah diinfokan di awal, jika teman-teman sudah memiliki format sendiri, ya bisa silakan langsung diupload. Tapi kalau belum, tadi bisa diunduh di halaman depan, ya, di mana isiannya tadi seperti yang barusan di-share oleh Kak Ica. Ya, jadi nanti tinggal diunduh dari web LSP Gunadarma, tinggal diisi, disesuaikan dengan yang kegiatan teman-teman ikuti. Yang berikutnya adalah file sertifikat, ya. Jadi sertifikat di sini adalah file sertifikat yang sudah teman-teman lakukan ya, di lembaga pengembangan. Kalau misalnya teman-teman punya 8 sertifikat, berarti 8-8-nya itu harus di-combine dalam bentuk PDF, baru setelah itu di-upload. Kalau misalnya ada yang tidak ada, misalnya satu tidak ada, nah, atau belum didapat, ya itu informasinya nanti teman-teman bisa tanyakan lagi ke lab pengembangannya, ya bisa tanya ke apa call centernya. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang bertanya berapa sih minimal sertifikat yang harus ada, ya minimal 7 masih bisa. Oh, minimal 1, maksimal 7. Oke. Yang berikutnya isiannya adalah pekerjaan. Kalau teman-teman sudah bekerja silahkan diisi, tapi kalau belum bekerja bisa langsung dilewati atau dikosongkan. Ya, yang berikutnya adalah isian dokumen lain. Nomor telepon, perusahaan, oh enggak itu. Sorry, sorry. Dokumen lainnya. Dokumen lainnya di sini adalah tanda tangan. Yang tadi sudah teman-teman lakukan, jadi nanti tinggal bisa diupload di tanda tangan. Ini kalau yang tadi sudah membuat tanda tangan secara langsung, ya nanti bisa langsung keluar tanda tangannya di apa namanya, di isiannya. Tapi kalau belum, tinggal di file tanda tangannya, nanti tinggal diupload. Kalau semuanya sudah diisi dengan lengkap, teman-teman bisa cek ulang lagi semua isiannya dengan benar. Tolong diperhatikan lagi, terutama untuk nama, terus kemudian untuk alamat,
NIK-nya, nomor teleponnya, ya. Untuk semua isiannya harus dicek lagi, pastikan benar program studinya, karena nanti program studi terkait dengan skema yang teman-teman akan pilih. Jadi kalau semuanya sudah dipastikan benar, baru teman-teman boleh mengklik tombol perbarui data, ya. Jadi setelah tombol perbarui data itu diklik, nanti akan muncul pesan data berhasil diperbarui. Kalau sudah selesai, sudah muncul data berhasil diperbarui, bisa dipastikan bahwa data teman-teman sudah tersimpan di dalam sistem LSP Gunadarma. Nah, yang berikutnya baru teman-teman melakukan permohonan sertifikasi, yaitu dengan mengisi form APL 01. Ya, dengan mengklik tadi menu permohonan sertifikasi. Kemudian step berikutnya adalah dari permohonan sertifikasi, teman-teman mengklik menu tambah permohonan sertifikasi. Ya, diklik tambah permohonan sertifikasi, nanti di sini akan ada isian seperti ini. Tujuan asesmen ini adalah default, yaitu sertifikasi, itu jangan dirubah. Nah, yang berikutnya isiannya adalah skema. Skema di sini harus disesuaikan dengan skema yang uh, akan teman-teman ambil, ya. Untuk mesin, skemanya hanya otomasi industri saja. Untuk teman-teman yang lain, bisa teman-teman lihat lagi dari daftar skema yang diberikan, ya, yang sudah di-share, ya, sudah di-share juga di grup. Nah, sesuai yang teman-teman daftarkan. Nah, setelah skema, di sini di bawahnya ada unit kompetensinya, ya. Jadi nanti di skema yang teman-teman pilih, nanti akan muncul secara otomatis unit kompetensi yang akan teman-teman akan ambil, ya. Dan semuanya ini bisa teman-teman klik satu-satu, klik, atau bisa juga langsung klik semuanya dengan menekan tombol klik tombol ini untuk pilih semua unit. Ya, jadi biar tidak ada yang tertinggal, teman-teman bisa langsung pilih tombol klik tombol ini untuk pilih semua unit. Wajib untuk diklik, untuk di itu semua, ya, untuk dipilih semua, ya. Jika ada satu yang tidak dipilih, tidak bisa mengikuti ujian kompetensinya. Ya, ya, nanti tidak akan diproses oleh admin maksudnya. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah data persyaratan. Dokumen persyaratan. Di dokumen persyaratan ini akan tadi sudah teman-teman upload, ya, di APL 01. Itu seperti KTP, KRS aktif, pengakuan nilai, CV. Ini sudah teman-teman upload, sehingga di sini teman-teman cukup menandai setiap bagiannya itu dengan memilih isian ada dan memenuhi syarat. Ya, jadi untuk KTP bisa diklik ada dan memenuhi KRS aktif, ada diklik, ya, seperti itu, CV juga seperti itu, ya. Dan baru uh, form itu nanti akan langsung terkirim ke sistemnya. Boleh diklik ajukannya, Kak? Sudah, oke. Teman-teman tadi sudah mengklik ajukan, tampilan di bagian form permohonannya itu seperti ini. Tadi contohnya yang diklik oleh adalah yang nomor 1, yaitu otomasi industri itu hari ini. Oke. Baik, saya akan melanjutkan proses selanjutnya. Jadi,
ketika tadi sudah diajukan permohonan sertifikasi dan sudah di-approve oleh admin, maka akan keluar tanggal ujian ya. Jadi nanti tanggal ujiannya akan keluar dan status permohonannya pun yang awal mulanya menunggu persetujuan admin berubah menjadi permohonan disetujui. Dan berikut adalah detail dari permohonan sertifikasi yang sudah disetujui oleh admin. Di sini tanggal pengajuannya, kemudian disetujui oleh admin, kemudian asesornya siapa yang akan ditugaskan, kalian sudah bisa lihat. Terus tujuan asesmen adalah sertifikasi, skema yang dipilih adalah otomasi industri, dan untuk skema otomasi industri ini semua unitnya sudah terpilih. Jadi ketika semua unit kompetensi lengkap dan dipilih semua, maka proses pengajuan permohonan itu akan langsung diproses oleh admin. Kemudian nanti admin akan mengecek beberapa dokumen kelengkapan pemohon seperti KTP, KRS, rangkuman nilai, sertifikat, dan CV. Di sini kalian pun bisa mengecek apa namanya APL 01 atau permohonan sertifikasi kalian kan bisa cek di sini bisa dicetak. Nah, kalau permohonannya sudah diajukan dan sudah disetujui oleh admin, tahap selanjutnya yang kalian harus lakukan, yang kalian bisa lakukan adalah mengisi asesmen mandiri ya atau APL 02. Jadi untuk APL 02 ini nanti kalian bisa cek masuk ke asesmen mandiri dari menu nanti ke asesmen mandiri. Kemudian di sini kalian pilih skema yang kalian ajukan tadi, skemanya otomatis tadi yang seperti yang kalian ajukan. Kalau tadi saya membuat contohnya adalah skema otomasi industri. Di sini statusnya adalah proses pengisian di mana status ini bermaksud Anda belum melakukan belum mengisi, masih dalam proses pengisian. Nah, jadi tahapannya kalau sudah buka asesmen mandiri, kalian bisa klik tindakan, klik detail. Nah, ini adalah form APL 02 atau asesmen mandiri yang dimana form ini adalah form penilaian terhadap diri kalian untuk mengikuti uji sertifikasi atau uji kompetensi di skema otomasi industri. Nah, di sini ada unit kompetensi berikut dengan kriteria unjuk kerja atau elemen-elemen yang harus kalian ikuti ujiannya. Nah, semua unit tersebut, semua unit yang ada, tadi wajib diklik K. Atau K ini adalah kompeten, BK adalah belum kompeten. Jadi kalian menilai diri kalian sendiri. Oh, saya mau ikut sertifikasi otomasi industri karena saya merasa saya sudah kompeten, saya bisa di skema ini. Saya sudah lulus di pelatihannya untuk skema otomasi industri, maka saya mau mau mendapatkan validasi atau mendapatkan sertifikat untuk skema otomasi industri. Nah, semuanya harus sama tadi kan diklik Kak, semua sampai bawah. Kalau misalnya ini kalian bisa langsung klik aja di sini ada tandai semua kompeten. Nah, kalau kalian sudah klik tanda semua kompeten, maka nanti semua akan terchecklist kompeten atau Kak semua di sini. Ya, semua akan terchecklist Kak semua. Kalau sudah, kalau sudah kalian bisa submit. Ya, kalian bisa submit. Nah, kalau semua setelah ditandai semua kompeten dan tandai semua tandain kompeten dan setelah di submit, maka akan keluar notif seperti ini. Form APL 02 berhasil disubmit, mohon tunggu respon dari asesor. Nah, ini nanti di sini juga ada tulisan sedang menunggu persetujuan asesor yang di mana persetujuan ini akan disetujui oleh asesor pada hari H pelaksanaan ujian. Jadi tadi misalnya jadwal ujiannya tanggal 13, maka saya baru bisa memulai ujian di tanggal 13 gitu dan menunggu persetujuan dari asesornya pun menunggu approve dari asesor untuk APL 02 ini di tanggal 13 atau di hari H pelaksanaan ujiannya.
Seperti itu. Nah, untuk proses pengisian mulai dari data asesi, permohonan sertifikasi, hingga pengisian asesmen mandiri, apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan dengan raise hand terlebih dahulu ya. Kemudian perkenalkan nama dan jurusannya. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tanya Kak. Iya, Halo Kak. Maaf Mbak, yang jadi petanya. iya, silakan raise hand dulu. Sorry Kak, izin tanya Kak. Iya, Seto. Ya, Kak mau nanya dong. Tadi kan ada apa? eh, Upload KTP kan. Kalau KTP-nya apa? Si namanya itu udah hilang, masih bisa tetap boleh di-upload atau enggak? Dan deadline-nya Nama kapan ya? namanya udah hilang Bawa tuh jam tidak aja, terlihat tinggal sama lupa. sekali apa gimana? Samar-samar sih Kak. NIK-nya terlihat tidak? Nicknya yang kelihatan setengah doang Tanggal Kak. aku. Hmm. Ada filenya tidak sebelumnya yang masih jelas? Karena sebenarnya kenapa kami minta data KTP itu selain dari persyaratan dasarnya, KTP itu sebagai apa namanya untuk kami cross check data juga sih, gitu. Jadi kadang kan suka ada yang typo, entah itu dari nama atau NIK-nya. Tapi apa namanya Udah lu kami kami bisa ngecek dari situ gitu dari KTP. tahu sampai Hermina apa tahu? Kenapa Neta? Kalau misalkan Mungkin kita tuh gimana? kok kalau misalkan nggak ada backupnya, kita tetap upload nggak apa-apa kan? Ya, silakan diupload aja. Oke. Terus untuk ya ini deadline-nya tanggal berapa ya Kak? Untuk deadline pengisian data asesi sampai permohonan sertifikasi itu sampai tanggal 10 Juni ya. Semuanya Oke. tanggal 10 Juni. Oke, gitu aja sih Kak. Makasih banyak ya. Sama-sama, Seto. Mungkin ada yang lain? Saya izin bertanya Kak. Baik, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin dari kelas 4 1. Saya pengen menanyakan Kak perihal pembekalan terdahulu Kak. Pembekalan semester terdahulu kan saya ngambil yang uji kom ya, ngambil yang jaringan ya Kak. Sementara yang sekarang itu kan Oke. udah nggak ada yang bagian jaringannya. Saya udah milih juga di bagian data madya. Nah, itu nggak masalah Kak dari yang awal pembekalan jaringan pindah ke untuk uji komnya ke data madya. Sementara kan opsi untuk yang uji kom itu nggak ada Kak. Hmm. Opsi kamu kelas apa, Kevin? Eh, 4IA01 Kak. Informatika, informatika ditawarkan saat ada dulu pelatihannya jaringannya apa? Network administrator atau teknisi muda atau teknisi Teknisi utama? muda Kak. Teknisi muda Kak. Untuk teknisi muda itu setahu saya ditawarin ya. Coba dicek di ini deh. Ditawarin kok. Kita sudah dapat data dari pelatihan, jadi diambil sesuai data. Sesuai data yang kamu isi di pelatihan aja. Waktu itu kan pelatihan kayaknya ngirim G-form pendaftaran ya. Atau pemilihan skema. Kita ngambil datanya sesuai itu, Oke, oke Kak. Kevin. Sama satu lagi Kak, saya pengen nanya Kak. Buat yang upload sertifikat itu boleh pakai sertifikat yang Labcom itu Kak, dari yang Iya, betul. berarti Memang pakai sertifikat itu yang dari link isart.gunadarma.ac.id. Tadi itu udah dibantu share sama tim kami. itu dimasukin semuanya Kak, berarti Kak ada total. Iya, sesuai dengan skema yang diajukan. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak.
Sama-sama. Ada lagi, silakan raise hand, Eh, sebutkan raise nama hand dan dulu. jurusan. Izin Silakan Kak, ajukan. saya izin Ya, bertanya. silakan. Ya. Saya Febrian dari kelas 4 IA02. Saya izin bertanya, saya kan tidak mengikuti pembekalan LSP pertama karena mengikuti lomba gemastik. Saya udah tanya ke jurusan, tapi diarahkannya ke pihak LSP. Namun kedua nomor yang di website itu tidak dapat dihubungi, Kak. Apakah saya masih bisa mengikuti ujian LSP-nya, Kak? Eh, kamu pernah ikut sertifikat kan? Kalau misalnya eh, pelatihan itu kan di setiap semester ada ya, selalu ada pelatihan. Dan minimal itu ada satu sertifikat yang harus dilampirkan untuk persyaratan mengikuti uji kompetensi sesuai dengan skema yang kamu pilih. Sekarang kemarin tuh kamu daftar dan ikutin pelatihannya di skema apa? Saya pilih skema programmer tapi nggak ikut pelatihannya, Kak, karena harus bertabrakan dengan lomba gemastik. Seluruh dari 7 kali pelatihan semuanya tidak ikut atau bagaimana? 7 kali pelatihan, maksudnya bukannya 2 kali ya, Kak, kalau LSP itu pembekalannya? Semester 7 dan semester 8 ya Oh iya, pelatihannya. iya benar, Kak. Yang semester 7 Ya. nggak ikut. Hmm. Sebentar ya. Baik, Kak. Programmer. Semester 1 sampai semester 6-nya ikut skema apa pelatihannya? Itu maksudnya labcom ya, Kak? Betul. Labcom sih kebanyakan SQL dan website sih, Kak. Hmm. Bisa upload pakai yang semester 1 sampai semester 6 dulu aja. Untuk sertifikasinya ya, Kak? Iya, untuk Oke, baik, Kak. sertifikatnya. Berarti saya masih bisa ikut ya, Kak ya? Bisa. Oke, terima kasih banyak, Kak. Iya, Sertifikat sama-sama. Kak. Jadi tadi sertifikat Ada Lakom lagi? ya? Nama saya Rehan Iya, dan bisa bisa. sertifikat Lakom. Bisa. Mbak, izin bertanya, Mbak. Iya, silahkan. Siapa namanya? Saya Jaki dari 4KB04. Izin bertanya, kalau untuk foto pakai baju apa ya, Mbak? Tahu gimana? Foto ya. Kalau untuk foto itu kemeja, jadi kemeja formal berlatar belakang merah. Tidak boleh, pas foto itu tidak boleh menggunakan polo shirt atau pakai kaos atau jaket, sweater, dan lain sebagainya. Untuk foto hanya diperkenankan menggunakan kemeja. Kemejanya bebas. Izin menambahkan Kak untuk kalau misalnya pas foto itu kalau misalnya pakai jas bisa Gimana? pakaiannya Pakai pakai jas ya foto tadi? ya pakai jas fotonya. Oh, boleh. Boleh. Nah, oke, makasih ya Kak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau pakai batik boleh, Kak? Pakai batik boleh. Kak, Yang tidak diperbolehkan itu menggunakan kaos berkerah atau polo short atau dia pakai sweater itu tidak boleh. Kak, mau nanya, Iya, Fajar. Silakan. tadi kan latar merah. Tadi kan Suaranya latar terputus, merah ya, Kak? Fajar. Sorry. Maaf, Kak. Ya. Halo, Fajar ya, gimana? Halo. Iya, Kak. Tadi kan latar Ya. merah. Kalau pakai alma mater boleh nggak, Kak? Kalau pakai apa? Alma mater. Oh, boleh. Tapi Boleh. di dalam alma maternya pakai kemeja ya, tidak kaos. Iya, pakai kemeja, Kak. Ya, Makasih. sama-sama. Kak, Ada lagi? bertanya Kak. Ya. Kak, mau nanya, Kak. Iya, bentar. Satu-satu raise hand. Perkenalkan, nama Farhan Fadila. Ya Silakan. Kak, saya Farhan Fadila dari informatika. Saya mau nanya untuk bagian CV Kak.
itu kan ada pelatihan khusus atau workshop itu pakai yang selama di Letcom ya Kak? Betul. Kalau ada ikut pelatihan di luar, boleh dicantumkan di situ boleh. Kalau pernah mengikuti sertifikasi di luar juga sebelumnya, pelatihan di luar atau sertifikasi di luar kampus mau dimasukkan boleh di CV itu ya. Di Ya, Kak. Satu lagi Kak, untuk di pengalaman organisasi, terus konferensi atau seminar sama Piagam itu kalau nggak punya, apakah nggak nggak usah apa-apa, diisi aja Kak? Atau nggak apa-apa. Dikosongkan saja. Oke, baik Kak. Kak, Oke. mau nanya dong Kak. Iya, iya, Akbar. Saya mau nanya di jadwal tanggal uji kompetensi. Nah, ini kan 16 sampai 21 ya. Nah, ini berarti kita Iya. mulai dari benar-benar dari tanggal 16 sampai di 21 apa nanti bakal ada jadwal gitu. Jadwal tersendiri apa ya? Sesuai sama jurusannya lah. Ya. Bagaimana Kak? Oke. Soalnya emang Ya, dengan pulang kampung. Terima kasih. ya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih. Akbar masih di Warkop. Akbar bersama teman-teman yang lain. Jadi, untuk jadwal uji kom, di sini kan kita range tanggalnya dari tanggal 16 sampai 21 Juni, yang dimana nanti masing-masing di antara kalian, jadi antara kamu dan teman-teman yang lain pun tidak sama. Jadi, ujian itu hanya 1 hari. Pelaksanaannya hanya 1 hari, dari pagi sampai sore. Ya, jadi bukan selama 6 hari kamu ujian berturut-turut setiap hari, bukan. Tapi setiap anak hanya dijadwalkan 1 hari. Misalnya Akbar di tanggal 16. Nanti akan berbeda dengan temanmu yang lain. Bisa saja dia dijadwalkan di tanggal 17. Seperti itu. Nanti untuk jadwalnya bisa dipantau kami akan mengirimkan link G-Sheet. Jadi kalian bisa cek di link G-Sheet jadwalnya, terus nanti kekurangan dokumennya. Jadi kalau misalnya ada APL 1-nya belum di-approve, berarti tandanya ada dokumen persyaratan yang tidak sesuai atau yang belum sesuai atau yang belum lengkap. Jadi semuanya bisa dilihat di situ, ya. Kak, izin bertanya Kak. Ya, silakan. Saya Raffi Fahri Akbar dari kelas 3 DD01 jurusan Manajemen Pemasaran. Mau nanya Kak, maaf, saya kebetulan dari D3 Pemasaran dan di semester 3 saya cuti, jadi nanti rangkuman nilainya kalau nggak komplit karena semester 3 nggak ada, gimana ya Kak? Ya, kalau untuk cuti 1 semester itu tidak apa-apa, kalau masih bisa boleh ikut. Yang tidak diperbolehkan ikut uji kompetensi bukan tidak diperbolehkan ya, ditunda ya, ditunda ujiannya itu ketika mahasiswa cuti 1 tahun di atas 1 tahun itu tidak ditunda dulu ujiannya. Kalau masih 1 semester masih bisa ikut di periode ini. Tidak apa-apa, boleh. Maaf, saya mau bertanya. Saya Rifki dari 4323. Saya sebelumnya pernah ikut LSP, cuman pada saat di SMK. Nah, itu kan ada sertifikatnya tuh. Cuman sertifikatnya udah mati. Kira-kira boleh dimasukin gak ya? Tidak usah. Oke, terima kasih. Karena sertifikatnya kan berlaku cuma 3 tahun ya. Iya, betul. 3 tahun saja. Ya. Cukup sertifikat pelatihan dulu aja kalau sampai ini. Kak, saya mau nanya Kak. Iya, Rafael. Perkenalkan saya Rafael. Kan saya itu uji komnya itu ngambilnya teknisi muda ya. Kalau LSP-nya PBO itu nggak apa-apa Kak? Apa gimana? Nah, ini sesuai dengan pelatihan. Berarti saya pengajuan Karena nanti ulang lagi? ya pengajuan ngulang lagi. Maksudnya, Yang kamu uji udah kom ngajuin permohonan. waktu itu pernah sih di Givom ngambil teknisi muda. Berarti nanti pada saat kamu isi permohonan sertifikasi, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu Rini, pilih skema sesuai dengan yang kamu ikuti pelatihannya. Oh, berarti ngikutin LSP-nya aja. Ikutin dengan pelatihan yang kamu
ikuti. Oh ya. Kak, Kan izin soalnya bertanya dong, Kak. LSP yang semester kemarin saya ngambil itu ya PBO. Rafael jurusan apa? Informatika, Kak. Ya, Ditawarin Kak apa? Ica sedikit menambahkan jawaban Rafael. Kalau Anda mengikuti uji kompetensi, itu kan berarti meminta orang untuk memastikan bahwa itu Anda kompeten di bidang tertentu, gitu ya. Sehingga tujuan dari uji kompetensi ini adalah para asesor akan mengumpulkan bukti bahwa Anda kompeten di bidang yang Anda ajukan itu skemanya. Nah, buktinya salah satunya apa? Selain nanti Anda mengerjakan soal-soal yang akan diujikan di hari H, ditambah dengan sertifikat-sertifikat pendukung, gitu. Nah, mengapa harus sesuai dengan pelatihan? Karena yang namanya pembekalan harapannya adalah ketika Anda mengambil skema, maka ya inline gitu ya, sesuai dengan pelatihan yang Anda ikuti. Kalau memang Anda mau ganti skema, itu tidak ke LSP, tetapi Anda coba ke lembaga pelatihannya. Kalau Anda ke IA itu informatika, coba tanya ke lembaga pelatihan yang komputer, masih bisa ganti atau tidak. Karena apa? Karena nanti di semester terakhir Anda mengikuti pelatihan, Anda akan membuat satu proyek. Ya, dan itu ada laporannya. Dan hasil proyek itu nanti menjadi salah satu persyaratan wajib yang harus Anda unggah. Begitu ya. Jadi silakan kalau misalnya masih ada perubahan hubungi ketika itu Anda mengisi pendaftaran di lembaga itu di mana ke situ. Karena kami dari LSP mendapatkan dari itu dari data tersebut dari lembaga pelatihan. Begitu ya, Rafael ya. Baik, Bu. Kak, izin bertanya. Ya, silakan Faiz. Perkenalkan, nama saya Faiz Rehan dari jurusan Sistem Informasi kelas 4K06. Kak, kalau misal itu kan sertifikat di-uploadnya yang Esart Gunadarma ya, PDF ya? Di-uploadnya, gimana maksudnya downloadnya dari link yang isap.gunadarma.ac.id? Iya, ngambilnya dari situ kan Kak, sertifikatnya. Iya, betul. Betul. Terus kalau foto itu JPG apa PDF ya, Kak? JPG atau PNG atau JPEG. Oke, makasih Kak. Sama. Sudah? Kak, saya mau tanya, Kak. Oke, satu lagi ya, karena waktunya sudah mau habis. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alessandro Pramita Putra Setiawan dari kelas 4 IA 20. Sebelumnya kan saya pernah mengikuti sertifikasi profesi juga, tapi di Kominfo. Dan untuk pelatihan sebelumnya, pembekalan itu saya mengikutinya di Junior Web Programmer. Nah, untuk di pelatihan, untuk di bagian sertifikasi kompetensi yang udah saya ikutin itu kemarin di Junior Web Programmer juga, sama untuk di Junior Network Administrator. Nah, untuk di Junior Network Administratornya apakah perlu dicantumkan juga ke dalam bagian sertifikasi di pendaftaran atau tidak? Terima kasih. Oke, baik. Tidak perlu karena cukup mencantumkan sertifikat yang berkaitan dengan skema yang kamu ikuti saja ujiannya. Oh, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik, sudah cukup ya, karena waktu kita hanya sampai jam 4. Apabila ada pertanyaan lain, bisa ditanyakan melalui grup Telegram atau ke email LSP. Mungkin dari saya cukup, dari Ibu Nining atau Ibu Rini ada tambahan?
Tidak, sudah cukup. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih sudah bisa bergabung. Sampai bertemu di pelaksanaan uji kompetensi. Silahkan persiapkan diri kalian, jaga kesehatan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.